Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kabarnya baik semuanya ya. Baik, untuk pagi hari ini kita akan belajar bersama terkait dengan keterampilan melakukan pemijatan terhadap bayi ya maupun anak. Nah, bayi dikatakan bayi itu dari lahir sampai seumur 1 tahun. Kalau nanti untuk anak lebih dari 1 tahun ya. Nanti kita akan belajar bagaimana cara melakukan pemijatan terhadap bayi maupun anak. Dan ada beberapa teknik nanti ya untuk pemijatan ini yang kita mulai nanti dari kepala sampai dengan kaki pun juga ada di punggung bagian belakang. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya tujuan daripada pemijatan bayi ini adalah untuk yang pertama meningkatkan berat badan si bayi ya ataupun anak itu sendiri. Kita ketahui problematika pada bayi atau anak adalah susah makan ya, sehingga dampaknya ada pada peningkatan berat badan. Jadi anak sama bayi itu sulit sekali untuk menaikkan berat badan dikarenakan mereka tidak asupannya masih kurang, mungkin tidak nafsu makan gitu ya. Nah, dengan cara pemijatan ini adalah meningkatkan nafsu makan anak sehingga berat badannya akan naik ya. Yang kedua, tujuan daripada pemijatan ini nanti adalah memberikan kenyamanan ya, memberikan kenyamanan pada bayi. Ya, kalau bayi anak itu kan ada banyak aktivitas, dia banyak gerak sehingga dirasa badannya capek begitu ya. Nanti dengan adanya pemijatan otot-otot bisa menjadi rileks ya. Kemudian yang ketiga, tujuan dari pemijatan adalah memberikan kenyamanan pada saat tidur si bayi ya. Jadi tidurnya akan semakin pulas ya, kecukupan tidurnya tercukupi. Oke, kemudian untuk yang keempat, tujuan pemijatan ada memberikan ini ya, waktu dimana ketika ibu menghilangkan banyak waktu pada bayi untuk bekerja. Nah, ini adalah momen yang tepat untuk pendekatan terhadap bayi ya, sehingga akan muncul rasa kasih sayang di situ. Bayi akan merasa tenang ya. Oke, kemudian jelas endingnya adalah untuk memberikan kenyamanan dan pertumbuhan bayi bisa bisa meningkat. Nah, oke, nanti ada beberapa teknik untuk pemijatan bayi. Langsung saja yang akan perlu kita siapkan untuk pemijatan. Di sini nanti kita yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ruangan. Jadi di ruangan yang akan kita pakai untuk pemijatan bayi, usahakan ruangannya nyaman untuk si bayi ya. Jadi suhunya ya, terus kemudian ketenangannya dan kebersihan untuk ruangan perlu diperhatikan ya. Kemudian misal untuk pengaturan suhu ruangan ya, agar tidak terlalu dingin, karena nanti pada saat pemijatan kita buka seluruh pakaian bayi ya, takutnya nanti kalau terlalu dingin bayinya resiko hipotermi. Kemudian berikan tempat yang nyaman, artinya tidak keras gitu ya, jadi bayi pun merasa enak kalau kita tidurkan. Terus kemudian yang perlu diperhatikan yang lain adalah pastikan bahwasanya bayi atau anak ini sebelum dilakukan pemijatan dia sudah makan dulu ya, kalau sudah makan ya, atau dia sudah minum, karena nanti pada saat proses pemijatan diharapkan bayi sudah dalam kondisi yang kenyang gitu ya, bukan kenyang dalam artian ini karena nanti pada saat proses ya, bayi itu kan kalau menangis ada banyak syaratnya gitu ya. Satu mungkin karena sudah jenuh, kedua mungkin karena dia lapar, yang ketiga karena mungkin dia pengen digendong sama ibunya. Maka pastikan bayi tidak
sedang dalam kondisi lapar dulu ya. Oke. Kemudian bayi yang sakit ini yang tidak boleh kita pijat ya. Bayi yang sakit khususnya pada saat bayi ataupun anak dalam keadaan badannya panas, jangan sementara dihentikan terlebih dahulu ya. Jadi bayi sehat ini bisa kita pijat. Oke, alatnya yang kita siapkan adalah kita bisa menggunakan baby oil ya. Baby oil, terus kemudian nanti untuk membersihkan badan dari minyak kita bisa menggunakan air dengan wastafel kita bersihkan. Kemudian pastikan tangan pemijat ya, kita perawat itu tidak ada kuku yang panjang, nanti akan beresiko melukai daripada kulitnya si bayi atau si anak ya. Lepaskan aksesoris tangan ya, nanti akan mengganggu, termasuk jam tangan juga perlu kita lepas. Oke, baik, kita mulai sekarang ya untuk pemijatan. Ya, baju bayi kita lepas ya, kemudian posisikan bayi di tempat yang nyaman dan kita gunakan baby oil ya untuk memudahkan ya pemijatan. Tuangkan di telapak tangan pemijat. Kemudian yang pertama kita mulai adalah pada dahi ya. Jadi kita seperti mengusap ya bagian dahi dari tengah keluar ke sisi kanan maupun sisi kiri ya. Nah, pada saat proses pemijatan kita juga harus ada kontak mata dengan bayi ya, sehingga ada kedekatan terhadap bayi ya. Yang pertama mulai dari dahinya kita usap keluar ya. Nah, usahakan nanti selama pemijatan tidak lebih dari 15 menit ya. Dahi kita usap dengan kedua telapak tangan, menggunakan jari kita dari tengah keluar ya, ke kanan maupun ke kiri. Kemudian kita turun ke pelipis ya. Jadi dengan menggunakan jari jempol kita pijat dengan lembut ya di bagian pelipis dari tengah ke luar. Jadi seperti ini ya, dengan sentuhan yang lembut. Oke, setelah itu ya, ini bisa 6 kali ya, 6 kali pemijatan di setiap bagian. Kemudian turun ke hidung. Jadi kita tarik ke hidung ya, terus dari atas ke bawah dan menyamping ke kanan kiri. Jadi begini ya. Selanjutnya turun lagi, ada di sini ya, di bawah hidung. Nah, kita pakai jari jempol saja ya, seperti ini. Turun, kita bikin senyumnya si bayi. Nah, seperti ini. Kemudian terakhir untuk yang kepala kita ya, lakukan pijatan lembut di belakang bagian kepala ya, di belakang telinga. Nah, ini adalah untuk pemijatan bagian muka. Oke, kalau kiranya pada telapak tangan kita baby oilnya sudah, yang pertama kita dengan kedua telapak tangan melakukan pemijatan dari tengah keluar ya, seperti ini. Gerakan melingkar, membuat lingkaran ya. Nah, jadi begini, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, kemudian setelah gerakan melingkar dari tengah keluar, maka kita bikin garis silang ya, dari atas ke bawah pada dada bayi. Nah, seperti ini. 4, 5, 6. Ya. Kemudian setelah dada, maka kita ke bagian tangan ya. Bagian tangan dari bahu sampai dengan nanti di ujung jari. Oke, yang pertama untuk tangan nanti kita bisa lakukan tangan kiri dan juga tangan kanan. Yang pertama adalah gerakan mengurut ke bawah ya. Jadi begini
Nah, ini kita sebut dengan gerakan India, ya, gerakan India. Oke, kemudian kita lakukan gerakan Swedia. Swedia itu dari bawah ke atas. Ya, seperti ini. Oke, setelah itu ada ya, kita selanjutnya ada gerakan memerah. Ya, jadi gerakan memerah begini ya. Jadi juga dari atas ke bawah maupun bawah ke atas. Nah, gerakan memerah ini juga kalau ke bawah kita sebut dengan gerakan India, ya, maupun kalau ke atas dengan gerakan Swedia. Ya. Setelah gerakan memerah, maka kita lakukan gerakan menggelintir, ya. Jadi digelintir tangannya dari atas ke bawah. Oke, setelah itu turun ke punggung tangan. Jadi begini dengan kedua dengan kedua ibu jari kita, ya, lakukan pemijatan lembut. Ya. Oke, kemudian pada telapak tangannya juga. Ya. Selanjutnya pada bagian jari-jari kita urut. Kemudian kita lakukan pada lengan satunya, ya. Gerakan sama dengan gerakan mengurut dari atas ke bawah. Nah, seperti ini. Ya, setelah tadi kedua tangan kita lakukan pemijatan, sekarang turun ke perut, ya. Jadi nanti di perut nanti ada gerakan mengayuh, ya, yang pertama. Kemudian gerakan yang kedua adalah gerakan I love you. Jadi ada gerakan I love you yang nanti kita bisa ingat dengan sangat mudah. Kemudian nanti ada gerakan menekuk kedua kaki, ya. Bisa kita mulai dari sekarang. Untuk gerakan perutnya, yang pertama adalah gerakan mengayuh, ya. Gerakan mengayuh dari atas ke bawah, ya, di bagian perut. Tidak terlalu menekan ke dalam, ya. Kita pastikan tidak memberikan kenyamanan pada anak ataupun bayi. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah gerakan I love you, I. Oke. Jadi ini ada gerakan I dari sisi kiri atas ke bawah, perut kiri, sisi perut kiri, gerakan dari atas ke bawah. Nah, ini adalah I. Kemudian L terbalik. Jadi begini, L, huruf L. Dari sisi kanan atas kita tarik ke horizontal, bikin garis horizontal, kemudian kita vertikal, ya, seperti ini. Ya. Kemudian U itu dari sisi kanan bawah naik ke atas, kemudian mendatar, turun. Kenapa demikian? Ini adalah untuk membantu pencernaan si bayi, ya. Adalah mendorong gerakan peristaltik. Jadi kan secara anatomi usus kita itu kan dari sini, ya, dari sisi kanan bawah ke atas, kemudian mendatar, kemudian ke bawah. Ini adalah gerakan mendorong peristaltik, ya, sehingga diharapkan pada bayi atau anak yang mengalami konstipasi bisa kita lakukan pemijatan pada perut seperti ini, ya. I begini. Kemudian L, kemudian ada U kebalik, ya. Jadi seperti ini. Oke. Kemudian setelah gerakan I love you ada gerakan menggelitik kecil, gitu, ya. Jadi dibikin gerakan ketuk-ketuk kecil. Oke. Setelah itu, ya, kita tekuk kaki si bayi. Nah, kita tekuk begini. Kemudian perut selesai, selanjutnya adalah turun ke bagian kaki, sama dengan gerakan yang ada pada
tangan ya. Nanti kita lakukan di kedua kaki. Yang pertama gerakan India ya. Jadi gerakan mengurut ya, dari atas ke bawah ya, 6 kali. Kemudian dari bawah ke atas ya, sekarang dari bawah ke atas gerakan mengurut ya. Oke, kemudian gerakan memerah ya, gerakan memerah dari atas ke bawah ya, maupun bawah ke atas ya. Setelah itu setelah gerakan mengurut ya, kemudian gerakan memerah, ada gerakan melintir ya. Kakinya kita kelintir juga sama dengan yang di tangan tadi. Oke. Kemudian kita pijat punggung kaki dengan jari jempol. Oke, kemudian pada telapak kakinya. Kemudian ada di jari-jari. Ya. Lakukan gerakan yang sama pada kaki satunya ya, pada sisi kaki yang lain. Kemudian yang terakhir ya, kita pijat pada bagian belakang. Jadi kita balik begini ya. Jadi kita balik, tangan kita bisa menopang punggungnya, dan bayi usahakan tidak ini ya, pernafasannya juga tidak terganggu. Jadi kita menopang begini, hidungnya tidak tertutup ya. Oke, untuk gerakan yang paling terakhir ada di punggung bagian belakang. Jadi kita gerakan seperti ini ya, gerakan mengurut seperti ini. Oke. Kemudian ada gerakan zigzag ya, maju mundur, gerakan zigzag ya. Terakhir pada gerakan punggung, pemijatan punggung ada untuk mengakhirinya kita urut gini dengan ujung jari-jari kita. Ini adalah rangkaian dari beberapa pemijatan pada bayi dan juga anak yang banyak sekali manfaatnya yang bisa kita lakukan ya. Nanti setelah pemijatan selesai, kita lap ya semua badan bayi dengan menggunakan air hangat ya, menggunakan wastafel untuk menghilangkan minyak ya. Jadi nanti bisa dilanjut dengan di rumah ya, dimandikan dengan menggunakan sabun sehingga minyak atau body oilnya bisa hilang. Kita menggunakan air hangat supaya ototnya juga bisa rileks, tambah rileks. Kemudian kita keringkan. Keringkan semua bagian badan. Ya, selanjutnya kita kenakan kembali pakaian si bayi. Untuk pesan yang bisa kita sampaikan adalah ketika bayi pada saat ini membedong, maka usahakan tidak terlalu kencang. Hanya tujuan daripada membedong adalah memberikan kehangatan ya, bukan untuk mengencangkan perut, sehingga kalau nanti terlalu sering dibedong maka bayi akan kesulitan untuk bernafas secara maksimal.
wujudnya. Tadi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.